Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, juga saudara-saudari, juga teman-teman semuanya dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan dalam kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tugas dari Ibu dosen Ibu Dr. Fitri Rezeki MPD, yaitu tentang membuat video simulasi tentang MSDM. Jadi tugas dari jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Magister Manajemen Universitas Pelita Bangsa, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan topik mengenai SOP, yaitu training SOP untuk karyawan baru. Saya share dulu. Jadi judul video atau topik adalah training SOP, yaitu Standard Operating Procedure atau Standar Operational Procedure untuk karyawan baru, UMKM Kesahumed, oleh saya sendiri Munhaf Farudin, NIM 2025-172, kelas MM25B. Sekarang saya akan sharing mengenai sedikit penjelasan mengenai SOP dulu ya. Definisi SOP dalam kurung dalam bahasa Inggrisnya Standard Operating Procedure, disingkat SOP, dikutip dari Wikipedia. Tata cara kerja baku atau prosedur operasi standar adalah suatu tata cara atau alur terbakukan yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk yang bersifat mengikat dan mengarah. SOP disusun sesuai dengan kebutuhan, visi, dan misi masing-masing perusahaan dengan tujuan yang berbeda-beda. SOP atau Standar Operational Procedure adalah panduan tertulis yang merinci langkah-langkah yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara konsisten, efektif, dan efisien. Beberapa ahli telah memberikan definisi mengenai SOP dalam buku atau jurnal karangan mereka. Mukijat mendefinisikan SOP sebagai pedoman atau urutan langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan, menjelaskan cara, tempat, dan pelaksanaannya. Laksmi tahun 2008 menyatakan bahwa SOP adalah dokumen prosedur kronologis untuk menuntaskan pekerjaan demi mendapatkan hasil kerja efektif dengan biaya rendah. Sailendra 2020 menjelaskan SOP sebagai panduan untuk kelancaran kegiatan operasional organisasi atau perusahaan. Tambunan dalam Mutakin Zainal dan Sumiati Mimi tahun 2019 mendeskripsikan SOP sebagai pedoman berisi prosedur operasional untuk memastikan keputusan, tindakan, dan penggunaan fasilitas dilakukan secara efektif, teratur, standar, dan sistematis oleh karyawan. Secara umum, para ahli sepakat bahwa SOP berfungsi sebagai pedoman yang membantu organisasi menjalankan aktivitasnya secara konsisten dan terkelola dengan baik. Berikut adalah fungsi dan manfaat utama SOP, yaitu konsistensi dan efisiensi, memastikan pekerjaan dilakukan dengan cara yang sama setiap saat, mengurangi variasi, dan meningkatkan efisiensi. Kemudian meminimalkan kesalahan, memberikan petunjuk jelas untuk mengurangi risiko kesalahan dan kegagalan dalam proses. Kemudian sebagai pedoman karyawan, menjadi acuan bagi karyawan terutama yang baru untuk memahami tugas, tanggung jawab, dan cara kerja yang benar. Kemudian untuk pelatihan, memudahkan pelatihan karyawan baru atau yang memerlukan penyegaran. Kemudian untuk kepatuhan hukum, membantu perusahaan patuh pada peraturan pemerintah dan standar industri. Kemudian untuk peningkatan reputasi, perusahaan yang jelas dalam operasionalnya dianggap lebih profesional dan kredibel di mata klien. Contoh penerapan SOP adalah SOP penanganan keluhan pelanggan, SOP keselamatan kerja, seperti saat terjadi kebakaran atau kecelakaan. Kemudian mengenai ini SOP UMKM Kesahumed. Ini nanti saya
terangkan di simulasi videonya. Simulasi videonya adalah sebagai berikut. Selamat pagi Mbak Widati. Selamat pagi Pak. Panggilannya Mbak Wida atau Ibu Wida? Bu Wida. Bu Wida ya, baik. Ini hari ini kita akan saya jelaskan training mengenai SOP ya untuk UMKM desa homemade. Nah ini SOP itu standard operating procedure atau standar operasional prosedurnya. Jadi SOP kita ada banyak. Jadi ada secara umum ada SOP produksi dan kualitas, nanti ada SOP penjualan dan pelayanan, sama SOP penutupan dan kebersihan. Nah ini nanti secara prinsipnya caranya itu ada, setiap training itu ada 3 tahapan. Jadi yang pertama nanti dikasih contoh dulu sama yang sudah bisa, baik saya sendiri atau yang sudah bisa. Nanti mbaknya, ibunya ya, ibu Widati nanti dikasih form, nanti ditulis di situ sama catat sendiri. Kalau mana yang tahapannya sudah paham nanti dicetak. Kalau sudah nanti masuk ke tahap kedua, langsung praktek sambil didampingi dulu ya. Itu sama, kalau langsung praktek dampingin, nanti yang mendamping yang memegang buku catatan sama ceknya itu sambil masih didampingi. Nanti kalau udah bisa, nanti langsung tahap yang ketiga itu full praktek. Jadi tinggal diawasi, dicatat sudah sesuai belum hasilnya sama SOP gitu ya. Ini betul. Saya mau jelaskan mengenai SOP yang secara biasa dulu, masih yang umum di penjualan. Nah ini SOP yang penting kan, SOP penjualan dan pelayanan. Yang pertama, 1. Pembukaan toko atau gerobak. Jadi pastikan kebersihan area, cek kesiapan alat dan bahan. Nah, ini nanti ada sudah ditulis di kertas, nanti sudah ditempel, jadi bisa dihafalkan sama lama-lama nanti hafal sendiri ya. Baik, Pak. Kemudian yang kedua, menyambut pelanggan, seperti yang biasa sama yang lain tuh, sapa dengan ramah, tawarkan menu gitu. Kemudian yang ketiga, penerimaan pesanan. Nah itu catat pesanan dengan jelas, bisa pakai aplikasi atau buku gitu ya. Terus konfirmasi pesanan dan berikan rekomendasi jika diperlukan. Kemudian yang keempat, penyajian. Ini penyajian harus dilakukan dengan memproses pesanan dengan cepat dan akurat, sajikan produk dalam kondisi terbaik, yaitu segar atau hangat. Kemudian pembayar atau kasir, lah ini penting ya. Jadi diselesaikan transaksi dengan jujur dan cepat. Sistem COD, yaitu barang kita berikan dan kita terima uang atau transfer dari pelanggan. Jadi pastikan bukti transfernya itu yang betul ya. Jadi uang harus betul masuk dulu, baru proses selesai. Kemudian yang keenam, penanganan keluhan. Jadi dengarkan kalau ada keluhan, terus kita minta maaf, kemudian tawarkan solusi, ganti produk atau voucher. Ini SOP yang penting. Kenapa saya bilang penting? Soalnya pengalaman dulu, kita sudah ngasih barang, tapi yang jaga 2 orang, yang ngasih ke orangnya karyawan A, tapi karyawan B, katanya dia yang terima uangnya. Begitu dikonfirmasi ternyata karyawan B belum terima uangnya. Kalau seperti itu kan jadinya kan bisa rugi ya kita ya. Ya, jadi SOP-nya begitu. Kalau untuk SOP yang lainnya, ini contoh SOP produksi dan kualitas. Ini kan ini ada di sini ya. Jadi penerimaan bahan baku, cek kualitas, kuantitas, gunakan sistem FIFO. Tahu FIFO kan ya, terus invoice out ya. Jadi yang datang dulu itu yang kita pakai gitu. Kemudian penyimpanan sesuai jenis bahan, kulkas, freezer, label tanggal gitu. Kemudian penyiapan bahan, cuci potong, timbang sesuai resep standar untuk rasa konsisten. Nah, kemudian produksi ini ikuti resep, nanti resepnya ada, tinggal ikuti sesuai yang di resep itu ya. Nah, terus pengemasan,
gunakan kemasan bersih, aman, dan bila mungkin ramah lingkungan. Nah, ini penting juga, tidak boleh memakai wadah kemasan dari luar ya. Jadi Bu Widati misalkan bawa apa namanya itu gelas plastik sendiri dari rumah bawa ke sini nggak boleh ya, harus pakai yang standar dari sini gitu ya. Nah, itu kemudian SOP yang ketiga ini penutupan dan kebersihan, ini penting juga. Jadi ya intinya kan yang pertama pembersihan area, jadi area kerja, meja, kursi, lantai, peralatan gitu harus bersih. Kemudian stok dan inventaris, jadi kalau ada sisa bahan nama produk jadi itu disimpan dengan baik ya untuk perencanaan berikutnya. Kemudian pengamanan, nah itu untuk simpan uang di area kasir itu harus hati-hati, kunci jika perlu gitu ya. Baik, Pak. Ya seperti itu. Ini ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Ya, sudah jelas, Pak. Oke, baik, betul, ya jelas. Nanti tadi ingat nggak tadi pelatihan tadi trainingnya tadi 3 tahap ya? Ya. Berarti ya. Gitu. Oke, kalau gitu ini cukup dulu nanti. Nah, saya kasih ini kan nanti semua SOP-nya sudah ada contohnya, videonya juga, printout kita ya. Baik, kalau gitu kita cukupkan training ini. Terima kasih untuk waktunya ya. Terima kasih. Demikian video presentasi dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Sebelum dan sudahnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.